Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bangka akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Sumarni dari UPTD SD Negeri 2 Merawang. Saya Heriani Wadia Astuti dari SMA Negeri 1 Sungai Liat. Dan saya Rosida dari SDN 1 Bakam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Sun? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat. Begini Bu Sun, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu, hari ini akan melakukan coaching. Iya. Nah, di sini saya sebagai pengamat Bu dalam coaching supervisi ini. Nah, sebelum saya mengamati coaching yang akan dilakukan, di sini kita harus mendiskusikan nih produk penilaian yang akan saya sampaikan ya nanti pas coachingnya Bu ya. Nah, yang harus Ibu lakukan coaching itu mengikuti alur cerita, di mana itu ada tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab atau komitmen. Selain itu juga Ibu juga harus menerapkan prinsip coaching ya. Ada kemitraan yang dimana Ibu harus menempatkan nih posisi coach setara dengan coachee. Nah, kemudian proses kreatif, coach bisa menggali ide-ide dari coachee. Nah, kemudian memaksimalkan potensi, yaitu coachee bisa membuat sendiri rencana aksi atau menemukan solusinya sendiri tanpa harus kita yang memberikan solusinya ya permasalahan. Kemudian selain itu Bu, ada juga paradigma berpikir coachingnya, yaitu fokus pada coaching, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu, kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan ya. Baik Bu, di sini saya mengajukan beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Nah, untuk mengembangkan coaching ini ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan nanti? Iya, jadi nanti saya akan melakukan hadir penuh Bu dalam coaching yang nanti, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyana yang berbobot nantinya. Nah, dari kompetensi coaching coach ya Bu ya, kira-kira mana yang ingin menurut Ibu yang harus saya amati nih dari kompetensi yang Ibu miliki? Dari ketiga kompetensi ini nanti saya akan mengembangkan mendengar secara aktif kali Bu ya. Jadi dengan mendengarkan secara aktif itu saya akan lebih tahu nih permasalahan dari coaching saya seperti apa. Kemudian dari supervisi ini harapan Ibu terhadap
saya sebagai observer itu Ya, mudah-mudahan nanti dari proses ini bisa apa ya? Saya bisa menggali atau menemukan dari coach itu bagaimana dia berusaha untuk mencari solusi atau ide-ide kreatif dari permasalahannya sendiri seperti itu, Bu. Oke, Ibu Sum ya. Saya doakan coaching hari ini berjalan dengan lancar. Semangat ya Bu Sum ya. Iya, terima kasih, Ibu. Silakan dilanjutkan coachingnya. Iya, Bu. makasih, Ya. Bu. Selamat siang, Ibu Sida. Selamat siang juga Bu Apa Sum. kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, sama-sama sehat ya, Bu ya. Oke, Ibu, kita kan udah ketemu nih. Kita punya waktu sekitar 20 menit lah, kira-kira seperti itu ya untuk kita berbincang-bincang. Nah, saya dengar ada hal yang ingin Ibu ceritakan. Tolong nih, apa nih yang mau dibicarakan atau ada masalah apa yang ingin disampaikan? Ya Bu, di sini saya ingin berbagi ke Ibu. Saya ada permasalahan di kelas tentang kesepakatan kelas. Oh, begitu. Oke, baik. Tentang permasalahan kesepakatan kelas ya, Bu ya. Oke, terus gini Bu, dari perbincangan kita nanti apa nih yang ingin Ibu harapkan? Saya harapkan di sini kan saya mencoba mediasi ya Bu ya antara siswa dan berbicara dengan mereka, tapi kadang meskipun saya sudah berbicara, mereka tetap terlihat kesulitan untuk menerapkan nilai-nilai yang kita sepakati. Oke, baik. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, dalam Ibu menerapkan kesepakatan kelas itu masih ada yang ogah seperti itu ya Bu ya, masih belum bisa menerapkan kesepakatan kelas seperti itu ya. Nah, Ibu, apa nih yang sudah Ibu lakukan seperti itu dalam masalah ini dihadapi? Apa ini yang sudah Ibu lakukan? Di sini kadang saya ketika saya memberikan waktu untuk mendengarkan mereka ya Bu ya, situasinya sangat membaik. Oke. Tapi di lain waktu saya merasa mereka hanya sekedar mendengar tanpa benar-benar meresapinya Bu. Oh gitu. Jadi hanya mendengarkan saja tapi tidak melaksanakan seperti itu. Iya Bu. Iya. Mungkin saya perlu melibatkan siswa lebih banyak ya Bu ya dalam proses membentuk ulang aturan kelas atau mendiskusikan lebih dalam lagi tentang arti dari keyakinan kelas tersebut bagi mereka ya Bu ya. Seperti itu. Oke. Jadi begini Bu. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan akan melakukan atau membuat lagi kesepakatan kelas supaya nanti anak-anak tadi itu dapat melaksanakan kesepakatan kelasnya dengan kontinu seperti itu ya Bu ya, dapat melaksanakannya dengan baik gitu ya Bu ya. Nah kemudian kalau misalnya di rating dari 1 sampai 10, di posisi mana nih Bu anak-anak Ibu sekarang untuk penerapan kesepakatan kelasnya? Sekarang ini dalam penerapan kesepakatan kelasnya saya hanya bisa meratingkan anak-anak saya di skala 6 ke bawah. 6 ke bawah ya, 6 ke bawah ya untuk penerapan kesepakatan kelasnya ya. Oke. Nah sekarang upaya apa nih yang akan Ibu lakukan atau Ibu rencanakan ini untuk supaya anak-anak ini dapat menerapkan kesepakatan kelas, rencananya seperti apa nih Bu? Saya akan merencanakan supaya anak-anak itu bisa mengikuti kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh semua murid di kelas agar mendapat skala 10. Oke, iya baik Ibu. Jadi harapannya dari 5 tadi mencapai ke nilai 10 seperti itu ya Bu ya penerapannya. Nah sekarang menurut Ibu nih ciri-ciri bahwa sudah mencapai ke angka 10 itu seperti apa Bu? Anak-anak sudah menerapkan kesepakatan kelas itu. Menurut Ibu seperti apa nih? Bahwa sudah mencapai 10 nih. Di sini yang saya lihat ya Bu dari perkembangan anak-anak sudah mencapai nilai yang skala 10. Semua anak-anak itu sudah mengikuti semua
kesepakatan kelas yang sudah disepakati dan sudah bisa melakukan satu persatu dari mulai berdoa dari sampai akhir pembelajaran. Oke. Itu capaiannya ya Bu ya. Kira-kira kalau sudah sampai rating 10 itu anak-anak sudah seperti itu dalam rencana Ibu seperti itu ya. Baik Ibu, nah untuk melakukan capaian tersebut, adakah orang lain atau siapa nih yang bisa membantu Ibu supaya capaian ini dapat terlaksana atau terwujud? Iya, dengan ketercapaiannya itu semua, saya melakukan sama-sama dengan kepala sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Oke, jadi Ibu akan bekerja sama dengan kepala sekolah gitu, kemudian rekan sejawat untuk membantu Ibu supaya anak-anak ini mencapai nilai 10 tadi dalam penerapan kesempatan kelas seperti itu Bu ya. Iya. Oke, nah kemudian Bu, berapa lama nih kira-kira waktu yang Ibu perlukan untuk melihat capaian ini nanti akan terwujud seperti itu? Berapa lama? Saya beri kesempatan kepada anak-anak tidak lebih dari 1 bulan Bu, dan saya ingin juga memastikan suasana yang sangat terbuka. Jadi saya akan mulai dengan bertanya kepada mereka bagaimana tentang perasaan mereka, tentang situasi di kelas, apakah mereka itu sudah merasa aman dan dihargai. Oke, baik. Bagus sekali ya Bu ya. Dengan melibatkan guru, teman sejawat, kemudian melibatkan kepala sekolah, kemudian menanyakan langsung kepada siswanya bagaimana penerapan kesepakatan kelas yang sudah disepakati seperti itu Bu ya. Oke Ibu, jadi nanti bersama dengan guru kemudian menerapkan kesepakatan kelas ini bersama anak-anak seperti itu Bu ya. Baik Bu, tadi Ibu sampaikan bahwa tidak kurang dari 1 bulan itu sudah, insya Allah sudah bisa terwujud seperti itu Bu ya. Oke, Ibu, kita sudah di penghujung waktu nih ya. Dari pembicaraan kita sudah di penghujung waktu. Nah Ibu, dari apa yang sudah kita bicarakan ini, saya masih penasaran Bu, nanti untuk sebelum 1 bulan ke depan saya mau dengar nih hasilnya, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Saya mau dengar hasilnya setelah 1 bulan bagaimana capaian Ibu yang dari 5 ke 10 tadi ya Bu ya. Nah sekarang dari hasil ngobrol kita ini, apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Yang sudah saya dapatkan itu, saya ingin ada peningkatan yang sangat luar biasa ya Bu ya, dan saya siap mencoba semuanya walaupun itu belum mencapai yang 100% plusnya. Tapi setelah sesi itu saya ingin anak-anak saya semuanya mengikuti apa yang telah disepakati di kelas tujuan utama saya. Oke, jadi ini ya Bu ya, sudah ada solusi gitu ya. Ibu sudah mulai membayangkan nih Bu ya. Nanti anak-anak saya akan menerapkan kesepakatan kelasnya itu lebih baik gitu ya Bu ya. Oke, baik. Jadi tambah penasaran nih Bu. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi. Saya mau dengar nih Bu hasilnya seperti apa gitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu, kita sudah di penghujung ini. Terima kasih Ibu sudah berbagi cerita ya, mudah-mudahan tercerahkan ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su, Iya. alhamdulillah ya sudah selesai Ibu coachingnya. Ya, tadi saya juga lihat Bu coaching Ibu ya, sangat menarik sekali ya. Makasih Bu. Gimana Bu menurut Ibu penilaian Ibu sendiri dengan apa yang sudah Ibu lakukan? Oke Bu, jadi menurut saya proses coaching yang sudah saya lakukan tadi terhadap coaching sudah saya laksanakan sesuai dengan alur kita Bu. Artinya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya seperti apa, dan tanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksinya tersebut. Boleh nggak Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, Bu, silakan. Jadi kan tadi Ibu melakukan coaching dengan Ibu siapa tadi? Ibu Rosida. Ibu Rosida yang mengenai keyakinan kelas. Nah dari hasil pengamatan saya tadi Ibu mau mengembangkan lagi kompetensi mengenai mendengarkan aktif ya, luar biasa. Ibu sangat mendengarkan aktif
aktif di Rosida. Dan kedua kompetensi yang lainnya yaitu memberikan pertanyaan berbobot serta satunya itu kehadiran penuh sudah ibu lakukan dengan baik. Alur bertanya sudah ibu lakukan dengan runtut, ya sudah sangat bagus. Nah, semoga ya Bu ya kedepannya coaching ini ibu lakukan bersama rekan-rekan lain ya bisa ibu terapkan di sekolah. Iya, Bu, amin, Ya, insyaallah. agar bisa membantu juga ya teman-teman lain dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Ya, luar biasa sekali Bu. Bu, terima kasih. Iya. Bu, nanti ini kan kita supervisi yang pertama ya. Apakah ada tindak lanjut setelah ini yang kita lakukan? Oke Bu, saya akan meningkatkan lagi Bu kompetensi saya dalam melakukan coaching ini tentunya dengan rekan sejawat yang lainnya seperti itu, artinya mendengarkan secara penuh permasalahan mereka, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot supaya mereka juga lebih rileks nih menyampaikan permasalahannya dan dapat menemukan ide dan upaya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Luar biasa sekali Bu Sumani. Saya suka sekali dengan semangat ibunya, luar biasa. Sukses terus ya Bu Terima kasih, Sumani. Bu. Ya, saya izin Bu Sumani. Iya. Assalamualaikum Bu Sumani. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Rosida. Waalaikumsalam Bu Apa Sum. kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Seperti yang Ibu lihat, kita sama-sama sehat ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Ibu hari ini mau melakukan coaching ya? Iya. Bu, Oke, rencananya. iya. Jadi di sini saya sebagai pengamat Ibu dalam coaching supervisi akademik yang akan Ibu lakukan. Ya. Nah, terkait dengan itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu terkait nanti ya apa yang akan saya lakukan sebagai supervisor Ibu nantinya, sebagai pengamat ya Bu ya. Nah, jadi nanti Bu dalam proses coaching yang harus Ibu lakukan adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi itu ya Bu ya. Kemudian nanti fokus pada coachingnya, kemudian bersikap terbuka dan rasa ingin tahu, kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan dari coachingnya nanti seperti itu. Oke Bu, pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu yang pertama, apa nih nanti yang ingin Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching? Yang ingin saya kembangkan dalam kompetensinya ini adalah satu tuh kehadiran penuh, Oke. mendengar dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik wasal. Oke, yang baik Ibu. Nah, kemudian Bu, dari ketiga kompetensi tadi, yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan nanti, yang ingin Ibu gali nanti dari coaching? Apa Di ini? sini yang ingin saya gunakan yaitu mendengarkan dengan aktif. Oke, baik. Nah, terakhir Bu, pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu, apa harapan Ibu nanti dari proses coaching? Harapannya apa nanti? Harapan saya agar coach itu dapat menemukan ide-ide dan solusi, agar coach juga dapat membuat rencana aksi dalam mengatasi setiap permasalahan. Baik, oke, mudah-mudahan itu nanti dapat terwujud ya Bu ya. Oke, baik Ibu, silakan nanti untuk melakukan proses coaching bersama anak coach ya. Silakan Ibu. Terima kasih ya. Iya. Bu Sida. Waalaikumsalam Bu Heliani. Apa kabarnya? Gimana? Alhamdulillah sehat. Bu Sida apa kabar? Alhamdulillah juga seperti yang Ibu lihat. Kita sama-sama sehat ya Bu Yani ya. Ya. Oh iya Bu, saya ini ada sesuatu yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Saya punya permasalahan ya Bu dalam pembelajaran saya. Ya boleh Bu Heliani. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, boleh langsung bicara aja dengan saya. Dengan senang hati saya akan berbagi dan juga berdiskusi bersama-sama dengan Ibu Heliani. Silakan Bu Yani ya, ceritakan apa permasalahannya. Terima kasih ya Bu Sida sudah mau meluangkan waktunya untuk saya dan mau mendengarkan permasalahan saya. Begini Bu Sida, saya itu bingung ya Bu Sida, kenapa ya anak-anak di kelas saya itu pas waktu pembelajaran banyak yang malas-malasan, mereka ngantuk di kelas dan tidak termotivasi Bu Sida dalam pembelajaran saya. Iya Bu Yani, sebelumnya terima kasih ya Ibu Yani sudah percaya pada saya
untuk menceritakan permasalahan Ibu Yani. Dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi, apa sih yang paling Ibu rasakan saat berada di situasi seperti ini? Yang saya rasakan itu bingung, Bu. Bingung apa sih yang menjadi penyebab anak-anak itu malas dan bagaimana cara saya untuk mengatasi permasalahan tersebut Iya, agar Bu. mereka bersemangat, Bu. Saya paham apa yang Ibu rasakan. Jadi kalau saya boleh tahu ya Bu ya, dari pertemuan ini apa sih yang ingin Ibu ceritakan, Ya, yang ingin Ibu dapatkan? dari pertemuan ini saya ingin mendapatkan solusi bagaimana anak-anak itu bisa bersemangat atau termotivasi dalam pembelajaran yang saya berikan. Ya, baik Bu Yani. Jadi menurut Bu Yani nih, gimana tolak ukur keberhasilan Ibu dalam pertemuan ini? Paling tidak saya tahu nih, Bu, apa yang harus saya lakukan supaya anak didik saya itu selalu bersemangat dalam pembelajaran dan tidak malas-malasan. Karena menurut saya keberhasilan seorang guru itu dalam mengajar anak-anak itu bersemangat dan termotivasi dalam pembelajaran. Nah, sepertinya saya harus menggunakan pembelajaran yang inovatif dan juga mungkin saya akan menyelipkan ice breaking di setiap pembelajaran saya. Baik, menurut saya ya Bu Yani, saya ada di posisi baik Bu Yani. Ibu sudah tahu kan posisi Ibu di mana sekarang ini? Posisi saya sekarang kalau Ibu tanya ya Bu, ya saya ini merasa posisi saya di posisi 5, Bu, bawahnya. Itu menurut saya belum ideal sekali. Kalau sekarang ini Ibu merasa di posisi yang kelima, nah apa Ibu sudah melakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Saya sudah berusaha untuk mencari informasi, Bu, dengan rekan sejawat atau dengan apa namanya, dengan mengikuti Kombel, ya bagaimana cara memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik, Namun, Bu Yani. namun saya tetap tidak bisa mengatasinya, Bu. Baik, Bu Yani kan sudah mencoba mencari informasi nih dan sharing, bertanya, berkonsultasi kepada teman-teman, guru, teman sejawat mengenai motivasi siswa agar selalu bersemangat dalam menerima pembelajaran. Nah, apa sih yang menjadi hambatan Ibu? Hambatannya mungkin pembelajaran saya yang masih kurang inovatif, Bu. Itu sangat berpengaruh. Bu Yani, tadi Ibu bilang Ibu kurang memberikan pembelajaran yang inovatif dan juga tidak menyelipkan. Ice breaking, ya, Bu, ya. Coba menurut Ibu nih, apa sih yang harus Ibu lakukan agar Ibu bisa mengatasi hal tersebut? Apa ya, Bu? Oh ya, Bu, sepertinya saya sebagai guru harus upgrade mengenai teknologi, ya, Bu. Dan memang sih yang saya lakukan sekarang ini pembelajarannya kurang menarik, tidak menggunakan teknologi, serta saya juga lupa menyelipkan ice breaking di setiap pembelajaran yang saya lakukan, sehingga mungkin anak-anak merasa bosan, pembelajarannya monoton, itu saja. Baik Bu Yani, jadi menurut Ibu nih, strategi apa sih yang bisa Ibu lakukan? Strategi yang bisa saya lakukan yaitu meminta peserta didik untuk fokus dalam pembelajaran saya. Yang kedua, mungkin saya akan mengelompokkan anak-anak yang malas itu yang malas dalam pembelajaran di pembelajaran saya untuk aktif mengikuti diskusi di dalam kelas. Mungkin mereka bisa mempresentasikan tugasnya di depan kelas. Nah, kemudian melakukan pembelajaran yang inovatif, Bu, membuat media pembelajaran yang menarik agar mereka bersemangat, serta saya juga akan mungkin mengajak mereka belajar di luar ya, Bu, ya, agar mungkin suasananya akan berbeda seperti itu. Setelah itu yang saya akan lakukan menyelipkan SBT di pembelajaran saya. Oke, bagus sekali itu Bu Yani. Nah Bu Yani, menurut Ibu nih, apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Ibu lakukan
Dan jika diukur dengan skala, ada skala berapa sih keberhasilan ibu untuk sekarang ini? Jadi untuk ukuran keberhasilan menurut saya ketika hal-hal yang sudah saya rencanakan bisa saya implementasikan ke dalam pembelajaran saya. Kalau diukur melalui skala mungkin di skala 10 ya Bu, idealnya menurut saya. Bagaimana sih Bu jika ibu menemui kendala dalam menjalankan rencana aksi ibu? Misal contohnya sih, waktu pembelajaran berlangsung di luar kelas nih, ada saja beberapa peserta didik ibu yang ternyata asik sendiri dengan alam sekitarnya tanpa memperhatikan ada aba-aba atau instruksi dari ibu. Kalau saya menemui hambatan seperti itu ya Bu ya, saya untuk mencapai tujuan yang saya inginkan, saya harus banyak-banyak bersabar ya Bu, mungkin ya sebagai guru ya Bu ya, untuk mengarahkan mereka agar lebih fokus dan konsentrasi pada pembelajaran saya. Dan memang kadang-kadang kita butuh ekstra kesabarannya itu. Wah, mantap sekali tuh ini ya. Karena semangat ibu, sekarang ibu sudah membuat rencana aksi agar mencapai tujuan yang ibu inginkan. Bagaimana komitmen ibu dalam melaksanakan rencana aksi yang sudah ibu buat? Ya Bu, saya harus berkomitmen untuk rencana aksi yang saya buat. Seperti saya harus mengatur waktu saya ya Bu ya. Saya juga harus mengupgrade diri saya dan memberikan pembelajaran yang inovatif agar anak-anak bisa lebih bersemangat, senang, dan termotivasi dalam pembelajaran. Wah, luar biasa sekali ibu ini ya. Dari yang sudah ibu rencanakan dan komitmen yang ibu buat, menurut ibu nih, siapa sih yang bisa membantu ibu dalam menjaga komitmen yang sudah ibu buat? Mungkin yang bisa membantu saya untuk menjaga komitmen, saya akan meminta bantuan rekan sejawat saya Bu, untuk mengingatkan saya atau berbagi pengalaman mengenai pembelajaran di dalam kelas agar tidak monoton. Bagaimana jika ibu mengalami hambatan dalam melaksanakan rencana aksi yang sudah ibu buat? Apabila saya mengalami hambatan, saya harus konsisten Bu, karena tujuan yang saya ingin capaikan itu adalah keinginan saya agar pembelajaran di dalam kelas itu bisa menyenangkan dan apa yang saya sampaikan di kelas itu bisa diterima dengan baik oleh siswa. Wah Bu Yani, sangat luar biasa ya. Saya suka dengan semangat ibu. Dari sesi coaching kita hari ini, bagaimana tindak lanjutnya? Kalau boleh nih Bu ya, nanti kita bertemu lagi Bu kalau Ibu ada waktu. Soalnya saya kan harus merefleksikan juga apa yang sudah saya lakukan agar kita tahu nih perkembangan saya gimana mengenai permasalahan ini. Insya Allah ya kita bisa bertemu lagi ya Bu Yani ya, untuk merefleksi apa yang sudah ibu lakukan dengan rencana ibu. Baik Bu Yani, sekarang gimana sih perasaan ibu setelah melakukan coaching hari ini? Sudah, saya terima kasih sekali ya. Saya senang sekali hari ini karena Ibu sudah bantu saya untuk mengarahkan saya menyelesaikan permasalahan yang saya alami ini. Nah, semangat Bu Yani ya. Terima kasih Bu. Saya Sida. doakan apa yang sudah ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Di akhir pembicaraan kita ini ya Bu Yani ya. Bu Sida, sekali lagi saya terima kasih ya sudah mengganggu waktu Bu Sida. Sama-sama Bu Yani. Bu Sida ini nggak apa-apa ya, saya sudah ada jam, saya balik ke kelas dulu ya Bu Sida. Oke, silakan. Terima Bu kasih Yani. banyak Bu Sida. Assalamualaikum. Sama. Halo Ibu, Halo juga Bu Sum. gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Oke. Sum. Tadi sudah selesai melakukan proses coaching? Alhamdulillah juga sudah Sudah selesai. ya. Oke Ibu, sekarang pasca observasinya saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Oke, yang pertama, bagaimana nih menurut Ibu performa dalam kompetensi yang tadi Ibu lakukan saat bersama coaching? Saya sangat senang Bu, karena menurut saya mungkin kita sudah mengerti alur ceritanya Oke. ya Bu ya, dan juga bisa memecahkan satu permasalahan. Oke, baik Ibu. Ya tadi juga saya sudah sambil mengamati ya Bu ya.
sepertinya Ibu juga sudah menerapkan alur tirta dengan coaching tadi seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian Ibu juga sudah mulai mengembangkan tadi sehingga coaching dapat menemukan sendiri ide dan gagasan dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian menurut Ibu apakah itu sudah dijalankan dengan baik nih? Kita kan berkeinginan supaya bisa mengembangkan salah satu dari kompetensi coaching gitu kan. Nah, bagaimana Ibu? Apakah sudah terlaksana tadi saat melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, coachingnya juga sangat terbuka, berleluasa untuk menceritakan masalah yang dihadapinya di sekolah yang dia ajar. Oke, baik. Oke Ibu, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Ya Oke. Bu, ya sama-sama. Selamat ya Bu sudah melakukan coaching tadi dengan baik seperti itu. Iya Bu, terima Oke. kasih Bu ya. Cukup ya Bu. Ya. Ya, sampai sini dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Heriani. Waalaikumsalam Bu Sida. Baiklah, saya di sini sebagai pengamat dalam coaching seperti si akademik kita hari ini. Iya. Nah, sebelum memulai pengamatan ini, kita akan melakukan diskusi dulu, yaitu rubrik penilaian dalam coaching. Yaitu Ibu Heriani harus menerapkan prinsip-prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga ada paradigma berpikir coachingnya, yaitu 1. Fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru di masa depan. Dari yang sudah saya bicarakan dengan Ibu Heriani, baik Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Itu ada 3 pertanyaan yang Bu Heriani ya. Saya membantu sini, Bapak Ibu kan ingin membantu saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana yang sangat Ibu. Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, terus kehadiran penuh, serta memberikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Iya Ibu, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan, mana sih yang sangat Ibu? Saya ingin mendengarkan aktif, Bu. Karena mendengarkan aktif menurut saya coach merasa lebih dihargai dan bisa lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Iya, Ibu ini. Di sini juga apa sih harapan dari observasi yang akan Ibu Yani lakukan untuk bersama hari ini? Harapan saya bisa melakukan percakapan coaching dengan alur tingkat, kemudian bisa mengembangkan potensi akademik saya di dalam mengcoaching seperti itu. Iya, semoga Ibu Yani lancar ya nanti menghadapi coachingnya dan permasalahannya dari semua itu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Sida. Sama-sama juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Sumarni. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu baik. Alhamdulillah. Bu Sun, kemarin Bu Sun bilang ada yang ingin Ibu ceritakan. Ada apa Bu? Iya Ibu, ada yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Curhatlah seperti itu Bu, ada masalah yang harus saya ceritakan. Boleh Ibu. Jadi begini Bu, di sekolah saya itu kan ada guru senior gitu Bu. Kemudian masih menggunakan pembelajaran di luar kelasnya itu masih menggunakan pola lama seperti itu. Jadi menurut mereka pola lama yang mereka lakukan itu sudah bertahun-tahun kan mereka lakukan seperti itu. Menurut mereka itu sudah sangat baik. Sedangkan
anak-anak kita kan sudah anak-anak zaman sekarang kan Bu ya, seperti itu. Jadi anak-anak itu banyak yang mengeluh Bu seperti itu kepada saya kayak gitu. Ada yang nggak suka juga dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi saya jadi gimana ya Bu ya, resah juga kan ya, galau juga gitu kan. Bagaimana nanti hasil pembelajaran anak-anak kalau guru tersebut masih menggunakan pola ceramah aja seperti itu, kan anak-anak juga bosan Bu. Jadi ini yang membuat saya jadi resah Bu, makanya saya pengen menyampaikan ini ke Ibu. Bagaimana cara? Terima kasih ya Bu Sum sudah percaya dengan saya. Iya Ibu. Iya, untuk menceritakan permasalahannya. Bu Sum, tadi Bu Sum menceritakan bahwa ada guru senior yang masih menggunakan pola lama dalam mengajar ya, dan anak-anak merasa kurang suka dengan pola yang diajarkannya ya. Nah, ketika Ibu berada di posisi berada di yang Ibu ceritakan tadi ya, mendengarkan curhatan dari anak, apa yang Ibu rasakan? Ya tentunya saya resah dong Bu ya, merasa wah nggak aman nih kayak gitu kan. Maksudnya anak-anak akan menurun nanti takutnya pembelajarannya Bu. Mereka dengan tidak suka dengan pembelajaran itu, dengan pola teknik pengajaran itu, nanti capaian pembelajaran anak-anak takutnya tidak tercapai, malah menurun seperti itu. Resah Bu. Jadi Ibu, dari pertemuan coaching kita ini Ibu ya, percakapan coaching kita ini, apa sih ini Ibu dapatkan gitu? Ya kalau saya sendiri menghadapi masalah ini, saya rasa nggak bisa Bu. Makanya saya pengen di coaching hari ini, harapannya mudah-mudahan nanti saya tercerahkan seperti itu, atau paling tidak saya menemukan solusi lah bagaimana supaya guru saya tersebut nanti punya apa ya, kemauan untuk mengubah mungkin nanti cara pengajarannya nanti di dalam kelas, dan anak-anak dapat belajar dengan baik lagi seperti itu. Baik Bu Sum, jadi kalau kita berikan skala ya, tolak ukur keberhasilan menurut Ibu, kalau menggunakan skala 1 sampai 10, di dalam pertemuan ini Ibu berada di mana sekarang? Kalau sekarang melihat apa yang saya lihat gitu kan, apa yang dialami di sekolah saya seperti itu, berada di posisi 5 atau 6 seperti itu gitu, masih di situ. Ibu, ketika Ibu mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh siswa dan Ibu lihat sendiri nih permasalahannya ya, dan Ibu sudah memposisikan diri Ibu di posisi 6 untuk sekarang, apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan? Begini Bu, sebelum, karena memang saya sudah melihat langsung kan ya, saya pernah ini melakukan pendekatan kepada guru tersebut gitu, menyampaikan bahwa anak-anak kita ini sudah berada di zaman modern Bu, sebenarnya gitu. Bisakah berusaha untuk mencari pola pembelajaran yang menarik sesuai dengan zamannya seperti itu kepada anak-anak, supaya anak-anak lebih bersemangat nih dalam pembelajaran. Waktu itu sih Bu yang saya lakukan. Ketika Ibu melakukan apa tadi ya Bu ya, sudah melakukan tadi, adakah Ibu hambatan yang Ibu rasakan? Ya, pasti ada Bu. Pertama, orang itu ngerasa apa ya, iya aja gitu, tapi tidak menerapkan Bu seperti itu. Dia tahu kalau sekarang udah zamannya modern, tapi karena apa ya, sudah lanjut usia kali ya Bu ya, atau mereka berpikirnya sebentar lagi udah pensiun, udahlah gitu. Dan cara mereka sudah bagus lah seperti itu. Jadi itu hambatan saya setelah melakukan pendekatan seperti itu kepada guru tersebut. Ya itu sih Bu, dia di depan tapi di belakang tidak melaksanakan seperti itu Bu. Iya Bu Sumani, tadi Ibu sudah menceritakan permasalahan Ibu, kemudian Ibu sudah berada di posisi 6 ya, dan sudah mencoba nih hal yang harus Ibu lakukan, kemudian ada hambatan. Kalau sekarang Bu, ada nggak Ibu terpikir untuk rencana apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Sudah ada terpikirkan
Bu. Sekarang berpikir sepertinya saya harus akan melakukan lagi pendekatan secara individu kepada yang bersangkutan seperti itu. Mungkin kemarin cara penyampaian saya yang masih belum tepat gitu kan. Nah ini saya akan coba lagi untuk melakukan pendekatan lagi kepada beliau gitu ya. Atau mungkin saya berkeinginan misalnya dengan melakukan kayak workshop seperti itu. Workshop misalnya Bu, artinya sasarannya bukan hanya satu orang, tapi ke seluruh rekan sejawat yang nanti imbasnya akan menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas. Itu sih Bu. Iya, dari rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan ya Bu ya. Kalau Ibu pikirkan berapa persen keberhasilannya? Kalau saya menggunakan skala tadi 1 sampai 10, kira-kira berapa persen? Karena saya tadi kan saya bilang saya mau mulai dari pendekatan Ibu, ya pendekatan. Mudah-mudahan dengan pendekatan secara langsung ini saya bisa membuka mindset lah, pemikiran lah supaya guru tersebut dapat merubah cara mengajar atau pola mengajarnya. Mungkin dari 6 tadi harapan saya ke 8 aja dulu. 8 aja dulu gitu, mengharapkan perubahan kayak gitu. Nah Bu, dari rencana aksi yang sudah Ibu buat, Ibu sudah menetapkan skala yang Ibu harapkan itu pada skala 8 ya. Pasti nantinya akan timbul nih ya, misalnya hambatan-hambatan yang Ibu temui lah dalam menjalankan rencana aksi. Nah, jika ada hambatan yang timbul nih, bagaimana Bu? Ya setiap yang ingin kita harapkan perubahan itu pasti tidak mudah Bu ya. Saya rasa nggak akan mudah, tapi saya tetap akan berusaha karena ini untuk masa depan anak-anak juga dan untuk perubahan yang lebih baik bagi guru tersebut gitu. Saya tetap berusaha terus, artinya ketika memang nanti down lagi saya akan coba untuk mengingatkan terus. Baik, Ibu semangat, luar biasa semangat Ibu ya. Bu, Ibu sudah membuat rencana aksi ya, kemudian Ibu juga sudah memikirkan bagaimana solusi apabila ada hambatan yang datang, kemudian bagaimana komitmen Ibu dalam menjalankan rencana aksi. Seperti yang saya bilang tadi Bu, akan dilakukan secara kontinu. Kemudian sasarannya bukan hanya ke satu orang, tapi untuk keseluruh supaya perubahannya terjadinya itu menyeluruh kayak gitu. Walaupun ke satu orang, tapi terimbas kepada rekan-rekan guru yang lain. Ya, setelah Ibu menjalankan itu semua ya Bu ya, terus Ibu sudah berkomitmen untuk menjalankan rencana aksi. Bagaimana Bu tindak lanjut setelah itu? Ya, tentunya dalam melakukan ini saya tidak sendiri ya Bu ya. Saya akan berkolaborasi bersama rekan-rekan guru yang lain. Kebetulan ada kok guru saya yang sudah lumayan nih dalam bidang IT, kemudian pola pengajarannya juga sudah lumayan bagus nih untuk pembelajaran di kelas. Nah itu bisa saya ajak untuk membantu rekan guru saya bilang yang masih kurang lama untuk mendampingi seperti itu supaya nanti ada perubahan seperti itu. Baik Ibu Sumarni ya, dari coaching kita, percakapan kita ini, kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, tujuan Ibu ingin agar guru tersebut bisa memberikan pembelajaran yang lebih modern, yang membuat anak-anak bersemangat dalam belajar. Kemudian rencana aksi yang akan Ibu jalankan yaitu harus melakukan pendekatan lebih lagi ya Bu ya, dengan merubah cara penyampaiannya agar lebih tepat. Kemudian Ibu akan melakukan workshop ya Bu ya, agar bukan hanya ke guru tersebut tetapi ke seluruh guru yang lain ya Bu ya. Baik Ibu, untuk tindak lanjutnya nanti Ibu bukan hanya bekerja sendiri, akan meminta bantuan rekan guru yang lain juga. Kemudian gimana nih Bu tindak lanjutnya kita dalam coaching ini?
bicarakan ini, saya merasa lebih lega ya Bu. Artinya saya ternyata ada solusi dari setiap masalah yang saya hadapi kayak gitu Bu. Tadi saya berpikir saya tidak bisa mengatasi ini, tapi setelah bertemu dengan Ibu, sudah ngobrol-ngobrol seperti ini, mulai terpikirkan bagi saya bagaimana cara mengatasi masalah yang saya hadapi. Jadi merasa lebih lega Ibu. Ibu Sumarni luar biasa sekali ya semangatnya. Saya mendoakan apapun yang Ibu lakukan, rencana aksi yang akan Ibu lakukan bisa berjalan dengan lancar dan bisa diterima oleh semua orang. Ibu Sumarni tetap semangat ya. Terima kasih. Pokoknya jangan pernah menyerah. Iya Ibu. Baiklah Bu Sumarni, saya rasa coaching kita hari ini sudah cukup ya, karena waktunya juga sudah habis, kita Iya, Ibu, terbatas waktu. terima kasih. Iya. Kalau begitu saya mau izin dulu Iya, Ibu. pamit ya. Terima kasih ya, Ya, Bu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Yani, bagaimana Ibu menilai perform Ibu dalam kompetensi tadi Bu? Alhamdulillah ya Bu, menurut saya ya Bu ya, saya sudah menjalankan percakapan coaching ini dengan menggunakan alur tirta dan menggunakan prinsip coaching. Apa sih yang membuat Ibu menilai demikian? Ya karena tadi kan saya ingin mendengarkan aktif ya Bu ya, kompetensi yang saya tingkatkan. Saya sudah menjalankannya dan coach bercerita dengan terbuka dan menyampaikan permasalahannya tanpa beban seperti itu. Dan boleh saya menyampaikan hal itu? Boleh sekali Saya, Bu. Boleh. dari pengamatan saya tadi, memang Ibu sudah menjadi coach yang baik dan juga sudah menerapkan alur ceritanya dengan runtun dan hasilnya juga sudah menemukan permasalahannya. Nah, demikian ya Bu Yani ya. Terima kasih Terima banyak. kasih dan semangat terus ya Bu Yani. Terima kasih ya. banyak Bu Sida. Sama-sama Bu Yani. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.